Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Nah, hari ini seperti biasa Aceh Gino setiap Senin dan Rabu menemani siang Anda dengan beragam informasi yang pastinya tentang kekinian dan juga tentang anak muda. Nah, hari ini di edisi 25 September 2019 bertepatan dengan hari Rabu pastinya bersama saya Indra Sikasari, dan tadi sudah dibuka oleh babang penyanyi kita dengan lagunya Bidadari Tak Bersayap. Bukan Bambang Tampan, Bu ya? Gimana? Bukan Bambang Tampan, Bu ya? Oke, bukan ya. Oleh Rais tadi dengan lagunya. Dan memang hari ini kita kedatangan teman-teman muda yang luar biasa pemirsa. Jadi memang dengan semangat mudanya mereka melakukan seabrek kegiatan, dan kita akan ngomongin hari ini mengenai iklim, tentang perubahan iklim khususnya ya. Nah, di sini sudah hadir teman-teman saya. Saya kenalin dulu nih, babang yang paling ganteng di sebelah saya persisnya. Namanya ini mirip-mirip artis-artis juga ya, tapi posternya udah boleh lah ya. Iya, jadi dia mau ke kondangan gitu hari ini. Mungkin dari sini. Iya, bisa di sini baik-baik ya. Nah, ini ada Rio Marcelindo ya. Iya, benar. Rio Marcelindo, panggilan akrabnya Rio. Iya. Ini merupakan anggota Youth Forum Aceh. Iya. Dan di sebelah saya, sebelah sini itu ada Nanda Herlita yang juga tergabung dalam Solidaritas Perempuan. Dan juga di sebelahnya ini ada kakak cantik kita, itu ada Kak Efriani Rotua, Gea SPD lengkapnya ya. Ini cegu ini. Ini ketua Youth Forum Aceh. Jadi memang selain kalau kita dalam namanya ya, dalam nama organisasi teman-teman ini kan ada yang dari organisasi perempuan, ada yang organisasi remaja, tapi memang mereka concern sekali yang hari ini kita akan bicarakan mengenai lingkungan. Mengenai judul kita hari ini ya, tema kita merupakan yaitu dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui pemirsa, kenapa kemudian kita terus menyuarakan tentang iklim, terus menyuarakan tentang lingkungan, karena memang selama ini yang kita ketahui ya, perubahan iklim juga cukup drastis. Nah, seperti apa, kita akan bincang-bincang dengan kawan-kawan ini yang memang selama ini concern untuk hal itu. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah. Biasa di luar ya, alhamdulillah ya, walaupun cuaca di luar berubah ya. Iya. Mendung, berasap, terus panas tadi itu. juga Tapi udah lumayan. Ya, udah lumayan ya. Tadi sempat panas juga. Nanti kita akan bicarain juga ya, perubahan itu kan cukup drastis ya. Asap, terus tapi alhamdulillah juga disiram hujan ya. Terus kemudian panas juga, tadi sempat keluar matahari. Nah, tapi sebelum kita ke sana, ini teman-teman aktivitas sehari-hari apa aja nih? Dari Rio dulu. Baik, kalau saya pribadi alhamdulillah sekarang lagi menekuni usaha, baik itu di laundry dan malamnya saya masih aktivitas kuliah untuk menyelesaikan perkuliahan. Luar biasa. Jadi memang ini terus ya, padat ya. Padat dengan kegiatan yang positif iya, ya. benar. Dan di selang-selang waktu tetap bergabung di teman-teman komunitas juga. Youth Forum. Iya, benar. Youth Forum. Jadi forum remaja ya. Iya. Oke, lanjut ke Nanda nih. Oh iya, silahkan Nanda. Kalau Nanda sih sekarang sehari-harinya di Solidaritas Perempuan, yaitu dia pendampingan kepada masyarakat juga, kita memberi edukasi juga kepada masyarakat, usahanya sebagai staf lah di situ. Di organisasi perempuan Iya, ya, benar. SP. Kalau untuk Efri apa nih kegiatannya? Sesekali boleh ke kamera. Kalau saya sendiri, saya bekerja di Pusat Kajian Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan Manusia. Terus saya juga sebagai koordinator Youth Forum of Aceh saat ini. Backgroundnya dari ini FKH. Bukan, saya dari Fakultas Keguruan. Oh, SPD tadi ya, Cegu ya. SPD. Bahasa Inggris. Tapi nyemplungnya justru Nyemplung ke sebelah. lingkungan Iya. ya. Oh, ke sebelahnya. Iya, tetanggaan tuh fakultasnya. Oke, nah ini menarik teman-teman ya, kayak tadi yang kita bilang, perubahan cuaca juga drastis. Kemudian panas, asap. Ini menurut teman-teman gimana? Mungkin dari siapa dulu nih yang mau? Boleh dari Nanda dulu, silahkan. Kita ngebahas yang sekarang terjadi ya, panas, asap, dan itu udah mulai masuk ke Aceh juga gitu, dimana ya kita berdampak lah dari teman-teman kita di Riau, di Kalimantan, kemudian ya bersyukurlah karena udah hujan ya Kak ya. Jadi kemudian kita melakukan gerakan jeda iklim ini tadi untuk ya kita melihat situasi sekarang dengan perubahan cuaca yang sangat luar biasa, kadang panas banget, kadang hujan gitu-gitu. Jadi
ya itulah yang sekarang kita ngelihat. Menarik, tadi Nanda sebutin jeda iklim ya. Jeda iklim mungkin buat kita pemirsa ini masih asing dengan namanya jeda iklim. Apakah iklim itu di stop kemudian seperti apa gitu ya? Oke, mungkin siapa yang mau menanggapin? Boleh, boleh silakan. Jadi kalau jeda iklim sendiri itu kan kita melihat perubahan iklim yang luar biasa kita lihat sekarang itu ya. Kemudian kenapa adanya gerakan jeda iklim, yaitu untuk sebenarnya supaya sejalan lagi gitu. Itu upaya kita mencegah perubahan iklim yang tidak stabil lagi, yang seharusnya perubahan iklim itu misalnya terjadi 50 tahun sekali, tapi sekarang sudah mulai terjadi. Kutub-kutub sudah mulai mencair, yang menjadi air laut kan jadi naik, sehingga jadinya banjir di mana-mana dengan sampah yang luar biasa banyak. Dari kesadaran kita juga, ya kita ngelihat kesadaran kita yang kurang, jadi itu. Baik, mungkin mau nambahin siapa? Boleh. Kalau saya pribadi ya, tambahan sedikit dari Nanda. Fenomena yang terjadi sekarang ini seperti anomali cuaca ya, yang tidak jelas ya, yang buat kita itu lebih shock. Jujur banyak teman-teman yang shock dengan kabut asap ini, yang sebenarnya itu belum pernah terjadi ya kalau di usia kita kan. Dan ini alhamdulillah Allah juga masih sayang sama kita, diberikan hujan dan kita juga nggak terlalu berdampak untuk baik pernafasan balita, masyarakat di Aceh lah termasuk. Dan nah dari teman-teman sendiri juga mempunyai ide gagasan kenapa kita nggak membuat satu gerakan, ajakan ke masyarakat, pemerintah, stakeholder, mahasiswa untuk menjedakan iklim. Kalau misalnya kita nggak aware, nggak peduli dengan iklim kita juga, terus siapa lagi? Kita berpikir pemerintah untuk menyelesaikan ini tidak bisa. Kita harus peduli, walaupun itu hal kecil, memungut sampah, tidak membuang putung rokok sembarangan ke hutan kan, itu kan titiknya kan kita nggak tahu itu apakah itu corporate, apakah gara-gara rokok itu dibuang ataupun gara-gara apa lagi gitu kan, itu tergantung. Nah itulah yang membuat kita teman-teman dari Youth Forum, Solidaritas Perempuan dan beberapa komunitas yang berkolaborasi. Karena kalau kita sendiri, kita punya visi nih sendiri, tetapi susah untuk mencapai titik itu. Jadi kita ajak gerakan dan teman-teman aware, peduli, kita ajak masyarakat dan masyarakat di Gampung Nusa juga ikutan peduli gitu. Jadi Gampung Nusa juga. Benar gitu. Baik. Dan alhamdulillah. Ini berarti kolaborasi ya. Kolaborasi itu sangat Benar, penting. karena memang sapu lidi aja satu juga nggak akan ngebersihin ya. Iya. Itu perumpamaannya ya. Jadi memang apa yang membedakan kemudian teman-teman, karena kan banyak sekali masyarakat, teman-teman muda ini melakukan banyak sekali aktivitas kegiatan yang kemudian fokusnya ke lingkungan. Banyak dengan berbagai macam jenisnya, dengan mengutip sampah dan sebagainya. Apa kemudian yang membedakan jeda iklim ini dengan yang lainnya? Mungkin siapa yang mau menambahkan? Boleh. Nanda, silakan. Jadi kalau misalnya yang membedakan adalah kita nggak hanya melakukan kayak bersih-bersih kemarin kan, kita melakukan di kampung Lambaru Sebun, kita mengajak ibu-ibu juga, kita nggak hanya ayo kita kutip sampah, tapi kemudian kita mengedukasikan bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi di negara kita saat ini, apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia saat ini, apa yang sebenarnya dibutuhkan, kemudian apa sih kesalahan kita sehingga ini terjadi. Kita mengedukasikan itu kepada teman-teman bahwa perubahan iklim, bagaimana kemudian kita menyikapinya, apa yang harus kita lakukan, kita mengedukasikan itu sehingga kemarin itu warga sempat oh jadi nggak boleh bakar sampah ya, oh jadi nggak boleh minum di botol plastik ya. Jadi kita sebisa mungkin kita ngasih tahu bahwa itu nggak boleh karena itu menghasilkan sampah gitu. Baik, jadi dengan edukasi itu kemudian masyarakat jadi memahami ya, iya, dan kita harapkan terus menerus. Benar. Tapi kemudian bagaimana kan jeda iklim tadi ya, ini jeda iklim sendiri boleh nggak dijelasin ini dari kapan mulainya kemudian terbentuk inisiasi ini boleh ditambahin? Jeda iklim sendiri penggeraknya pertama kali adalah anak kecil yang bernama Greta dari Swedia. Jadi di Indonesia sendiri sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, tapi kalau untuk yang di Aceh baru tahun ini kita bergerak dengan sebutan nama kita itu adalah #Jeda Iklim Aceh. Jadi kita khusus yang di Aceh. Tapi
kita masih fokus di Aceh Besar dan Banda Aceh, belum di wilayah yang lainnya karena kita belum punya link-link teman di sana menjelaskan apa itu jeda untuk iklim. Baik, jadi hashtagnya jeda iklim Aceh. Jadi kalau misalkan itu di Instagram bisa ya, bisa lihat. Jadi mungkin pemirsa, teman-teman muda pastinya kalau misalnya mau lihat informasinya atau mungkin juga mau gabung ya, mau juga ikut peduli dengan lingkungan dengan teman-teman ini, silahkan saja hashtagnya jeda iklim Aceh. Jadi memang kegiatan ini apa-apa aja yang sudah dilakukan. Ini kan waktunya 7 hari ya, 20 sampai 27 September. Apa aja kegiatannya? Kegiatan kita untuk yang di Aceh dan Aceh Besar dan Banda Aceh khususnya itu yang pertama kemarin itu ada gotong royong di Desa Lambaro Sebun. Kedua adalah kita di malam hari kita nonton bareng di Gampung Nusa. Terus yang ketiga adalah kita mendaur ulang sampah. Itu kan Gampung Nusa sudah terkenal cara mendaur ulang sampah bagaimana dari yang plastik atau barang-barang bekas, kardus. Jadi kita minta supaya masyarakat Gampung Nusa itu mengajarkan kepada mungkin ada yang datang dari anak-anak muda lainnya gitu. Rame sih kemarin pesertanya gitu. Rame yang mengunjungi Gampung Nusa. Dan di sela itu ada teman-teman juga yang langsung live di beberapa radio gitu untuk menjelaskan apa itu jeda iklim Aceh gitu. Berarti memang baru tahun ini ya, baru tahun ini di Aceh. Dan memang apa memang September dilakukannya, kemudian mencanangkan setiap tahun ini September kita lakukan, atau memang ya udah gitu kita lakukan aja, kita start dulu aja di September gitu. Nah, karena ini yang first time di Aceh gitu ya, mungkin kayaknya setiap tahun bakal dilakukan juga jeda iklim Aceh gitu untuk selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya. Berarti emang kita ambilnya di teman-teman ambil di September ya, di September karena memang juga ada juga bersih-bersih ya. Benar. Kegiatan bersih-bersih yang juga memang ini sangat membantu sekali pastinya buat lingkungan. Tapi menarik tadi teman-teman juga melakukan penyadaran ke masyarakat. Itu kan juga akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini gimana nih? Apa yang akan terus dilakukan sama teman-teman? Yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya nggak cuma edukasi ke masyarakat kan, kita memberi contoh. Jangan hanya kita bilang jangan menggunakan sampah plastik, tapi kita menggunakannya. Terus jangka panjangnya ya kita kawal terus. Jangan sampai ketika kita udah edukasi terus lepas begitu aja. Karena kan ini bukan pekerjaan sehari 2 hari, walaupun rentan waktunya 7 hari, tapi kemudian ini berkelanjutan. Karena itu yang pertama kita nggak bisa bekerja sendiri, yang kedua kita nggak bisa menyelesaikan ini dalam sekejap mata gitu. Kemudian kita memperluas wilayah. Jadi setelah Gampung Lambaro Sebun bisa jadi gampung-gampung yang lain ikut, dan kita berharap juga misalnya aparatur Gampung juga konsen dalam menangani sampah di Gampungnya sendiri gitu kan. Kalau Nanda sendiri gimana nih kesadaran lingkungannya setelah gabung di teman-teman ini, atau dari sebelumnya udah kepikiran kayaknya nih nggak lagi beli botol yang mineral gitu ya misalkan, nggak, atau pakai apa gitu yang berbau lingkungan? Kalau Nanda sendiri itu udah hampir 2 tahunan konsen untuk nggak menggunakan sampah plastik, maksudnya untuk meminimalkan, karena kan kita nggak bisa memungkiri kan. Terus untuk bawa kantong plastik tas sendiri ketika belanja, membeli sedotan, nggak pakai sedotan plastik lagi Kak. Jadi kalau di kafe tuh misalnya saya nggak pakai sedotan ya, walaupun kadang-kadang mereka juga ini apa sih gitu kan. Tapi ya kalau untuk botol minum juga saya mengurangi sekali menggunakan botol plastik, misalnya air mineral, sebisa mungkin dibawa dari rumah. Oke, hemat juga ya. Juga. Jadi kita akan bincang-bincang lagi pemirsa, kami masih akan kembali di Aceh Gino setelah pesan-pesan berikut ini.